Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurul Hakim, NIM 2020 0710 153, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Fakultas Agama Islam, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, Angkatan tahun 2020. Di sini saya akan memaparkan teori framing dalam komunikasi massa. Pengertian. Para ahli dari latar belakang berbagai ilmu telah merumuskan atau mendefinisikan istilah framing. Karena itu, istilah framing memiliki makna yang berbeda-beda. Dalam berbagai literatur jurnalistik maupun komunikasi, sedikit sekali kita temukan makna istilah framing dan bagaimana seharusnya framing dikonseptualisasikan. Namun, dari berbagai definisi framing yang telah dirumuskan oleh para ahli, terdapat kesamaan bahwa framing adalah sebuah teori efek media yang berkaitan dengan bagaimana sebuah pesan disajikan dibandingkan dengan apa yang disajikan oleh pesan tersebut. Karena itu, framing memiliki dua makna, yaitu makna makro dan makna mikro. Framing dalam makna makro merujuk pada mode presentasi yang digunakan oleh para jurnalis atau wartawan dan komunikator lainnya untuk menyajikan jenis-jenis informasi atau jenis-jenis berita yang beresonansi dengan berbagai macam skema yang ada di antara khalayak mereka. Hal ini bukan berarti para jurnalis mencoba untuk memanipulasi berita kepada khalayak. Bagi jurnalis, framing merupakan alat penting untuk mengurangi kompleksitas sebuah isu karena adanya kendala yang dialami media dalam kaitannya dengan keseluruhan berita dan waktu tayang. Sementara itu, framing dalam makna mikro merujuk pada bagaimana berbagai elemen dari sebuah narasi berita akan mempengaruhi khalayak pembaca. Menurut Schoffel dan Duxbury 2007, proses ini lebih jauh dibagi menjadi media frames dan audience frames. Sejarah. Teori framing muncul di era media massa pada sekitar tahun 1970-an yang berakar dari interaksi simbolik dan konstruksi sosial ketika itu. Di Amerika Serikat, penelitian-penelitian mengenai media mulai beralih dari model efek media ke bentuk khusus pengaruh media terhadap khalayak. Berbagai penelitian terkait media massa saat itu ditujukan untuk mengetahui peran media massa nasional dalam membentuk berbagai permasalahan politik dalam publik nasional. Sejalan dengan semakin seringnya khalayak mendapat terpaan informasi, maka media tidak hanya dipandang dapat mempengaruhi khalayak selama kampanye pemilihan, namun juga berperan besar dalam menciptakan persepsi dunia dan wacana politik. Terkait dengan hal ini, Benjamin Cohen berpendapat bahwa meskipun media tidak secara khusus menyampaikan kepada khalayak apa yang dipikirkan oleh khalayak, namun sejatinya media benar-benar mengatakan kepada khalayak apa yang harus dipikirkan. Selama masa itu pula berbagai penelitian dimulai lebih jauh guna meneliti apa yang disampaikan oleh Cohen. Dua peneliti yang bernama Maxwell McCombs dan Donald Shaw mengembangkan pendekatan agenda setting yang menyatakan bahwa terdapat kaitan antara jumlah liputan dari suatu isu politik tertentu dengan relevansi yang dirasakan dari isu ini di antara agenda politik khalayak. Studi awal dalam penelitian framing adalah mengidentifikasi frames pokok dalam pemberitaan televisi, yaitu sebuah frame episodik dan kerangka tematik yang memposisikan sebuah isu dalam konteks wacana publik yang lebih luas. Yang lainnya membahas frames yang digunakan dalam kampanye pemilihan. Asumsi.
Teori framing dibangun berdasarkan asumsi bagaimana sebuah isu yang dicirikan dalam pelaporan berita dapat memiliki pengaruh terhadap bagaimana isu tersebut dipahami oleh khalayak. Dengan kata lain, media mengarahkan perhatian publik kepada tema tertentu pilihan jurnalis yang mengakibatkan khalayak membuat keputusan apa yang dipikirkan. Asumsi ini berasal dari pemikiran agenda setting. Jurnalis tidak hanya memilih topik yang akan disampaikan kepada khalayak, melainkan juga terlibat dalam proses bagaimana berita tersebut disuguhkan dan frames di mana berita tersebut disajikan. Frame merujuk pada cara media dan penjaga pintu gerbang media atau media gatekeeper mengatur dan menyajikan berbagai peristiwa serta isu-isu yang mereka liput. Frame juga merujuk pada cara khalayak menafsirkan apa yang disajikan oleh media. Frames merupakan gagasan abstrak yang berfungsi untuk mengatur atau menyusun makna sosial. Frames mempengaruhi persepsi khalayak terhadap berita. Framing tidak hanya mengatakan apa yang harus dipikirkan, melainkan bagaimana memikirkan hal tersebut. Contoh, pada hari Rabu 24 Maret 2010 pukul 7:05, judul berita ini adalah Kesaktian Gayus Tambunan. Inilah pegawai negeri yang fenomenal, Gayus Holomon P. Tambunan, usianya baru 30 tahun, tapi dia bisa disebut salah satu pegawai negeri terkaya di Indonesia. Tabungannya Rp 25 miliar, padahal dia cuma pegawai negeri golongan 3A. Gayus sehari-hari cuma menjadi penelaah keberatan pajak atau banding perorangan dan badan hukum di kantor pusat Direktorat Pajak Pekerjaan itulah yang membuat dia sakti. Saat namanya disebut oleh mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Susno Duaji, orang pun geger. Sempat terjang diduga terkait makelar kasus. Susno menyebutkan Gayus memiliki Rp 25 miliar di rekeningnya, namun hanya Rp 395 juta yang dijadikan pidana dan disita negara. Sisanya Rp 24,6 miliar menguap entah kemana. Nah, kritik. Teori framing tidak lepas dari berbagai kritik yang disampaikan oleh para ahli. Adapun beberapa kritik yang disampaikan oleh para ahli adalah sebagai berikut. Yang pertama, framing membangun ketidakpercayaan terhadap media. Yang kedua, framing menciptakan kesenjangan antara kebenaran dan kewaspadaan publik dengan menciptakan sebuah sudut pandang. Yang ketiga, framing mendistorsi kebenaran. Yang keempat, frames membatasi perdebatan dengan menempatkan kosakata dan metafora yang bisa digunakan dalam berita yang digunakan oleh semua publik. Yang kelima, framing menjadi kurang seiring dengan berkembangnya media baru dan memberikan kesempatan pada orang untuk memikirkan topik yang sama dengan sudut pandang yang berbeda. Selanjutnya pendapat. Pendapat saya, teori framing dapat memberikan manfaat. Di antaranya adalah kita dapat mengetahui dan memahami pengertian framing, sejarah teori framing, asumsi, serta kritik terhadap teori framing. Teori framing juga dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang bagaimana media-media terkini mengolah data dalam media-media sendiri. Teori framing sebagai salah satu teori efek media khususnya dan teori komunikasi pada umumnya.